Saudara, dengar baik-baik. Akhir-akhir ini banyak orang mencoba bersembunyi. Saudara, Tuhan paling tidak suka melihat orang seperti ini. Tapi Tuhan suka melihat orang yang jujur, apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan, ini aku, inilah hidupku Tuhan, sucikan aku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang menolong kita sampai hari ini. Kita ada di bulan Juni tahun 2022. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan kita lalui, itu semua karena kebaikan Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, satu tema, di mana engkau? Pertanyaan ini luar biasa saudaraku. Tuhan tanyakan ini kepada Adam, di mana engkau? Kata di mana engkau, kata tanya di mana engkau, bukan berarti Tuhan tidak mengetahui Adam di mana dia. Saudaraku, ketika Tuhan bertanya di mana engkau, kata tanya di mana engkau itu sedang menunjuk kepada keberadaan, posisi atau tempat di mana Adam berada. Saudara, berbeda manusia dengan Tuhan. Ketika manusia bertanya di mana engkau, itu berarti manusia belum tahu di mana keberadaan manusia itu, di mana posisinya, di mana tempatnya. Tetapi waktu Tuhan bertanya di mana engkau, Tuhan tahu sebenarnya di mana keberadaan Adam. Karena dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha hadir. Berbeda dengan manusia, manusia itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Mari kita melihat pertanyaan itu saudaraku di Kejadian pasal 3, dikatakan ayat 8 sampai ayat 13. Saya akan membaca kepada kita. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular yang memperdayakan aku, maka aku makan." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memakan pohon yang dilarang Tuhan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, saudara. Maka Alkitab mencatat mereka, saudara-saudaraku, ketakutan. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan mencari ciptaannya itu. Dia berulang kali, saudara, sampai 4 kali dia bertanya, "Di mana engkau? Di mana engkau Adam? Di mana engkau? Di mana engkau?" Saudara, dalam bahasa jauh-jauh do Tuhani, saudara, berarti Tuhan memanggil bukan hanya 1 kali, berulang kali, saudara. Tuhan memanggil manusia itu, Tuhan memanggil Adam, saudara. Tetapi Adam bersembunyi, saudaraku, di balik, saudaraku, di daun dari pohon ara itu. Dia membuat cawat sendiri, saudara. Dia membuat kebenaran sendiri. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Apa makna pertanyaan di mana engkau? Ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama, saudara, bahwa Allah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Sebab ketika Adam jatuh dalam dosa, saudara, manusia itu mati. Bukankah Alkitab mencatat engkau telah mati karena dosa-dosamu, karena pelanggaran-pelanggaranmu? Manusia, saudaraku, telah mati karena pelanggaran dosanya. Itu artinya manusia tidak punya lagi persekutuan dengan Tuhan, tidak ada lagi kerinduan kepada Tuhan, saudara. Manusia itu sudah mati. Jadi tidak mungkin manusia bisa mencari Allah. Tetapi Allah lah yang mencari manusia, saudara. Paulus berkata, bukan usahamu, bukan, saudara, karena pengetahuanmu, bukan karena agamamu, engkau bisa, saudaraku, selamat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saudara. Allah lah yang turun ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, supaya saya dan saudara selamat, saudaraku. Yesus berkata, "Aku datang supaya manusia itu memberi hidup, supaya manusia itu mempunyai hidup yang kekal." Berulang kali Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berberat, supaya aku memberikan kelegaan kepadamu." Nah, saudara, dari pertanyaan di mana engkau, saya melihat, saudara,
tidak akan mungkin bisa manusia mencari Allah. Hanya Allah lah yang mencari manusia. Jadi inisiatif dari Tuhan lah yang menyelamatkan kita, bukan inisiatif kita, saudaraku. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan Yesus yang datang sudah dari sorga untuk menyelamatkan kita. Dia mengosongkan dirinya, katanya kitab Filipi pasal 2. Dia menjadi hamba, bahkan mengambil rupa seorang manusia, saudaraku. Dia taat sampai mati di kayu salib, supaya saya dan saudara selamat, saudara, kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jangan bersembunyi di balik, saudara, kebenaran. Adam, saudaraku, bersembunyi. Perhatikan jawab Adam itu, saudara. Dikatakan begini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ada mencoba bersembunyi, saudaraku, di balik kebenarannya. Saya mau katakan kepada kita, saudara, jangan bersembunyi di balik kebenaranmu, karena kebenaran manusia, sudah dikatakan kitab Yesaya, itu kebenaran itu sudah seperti kain lara, kain kotor, saudara. Oleh karena tidak mungkin kebenaran kita bisa menyelamatkan kita, saudaraku. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang benar dan tidak seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berakal budi, saudara. Manusia ketika jatuh dalam dosa, sudah pikirannya sudah rusak, total depravity, saudara. Manusia sudah hancur, saudara. Tidak mungkin manusia bisa mencari Allah, saudara-saudara. Jangan bersembunyi di balik kebenaran itu, saudara. Orang Farisi mencoba bersembunyi di balik kebenaran, saudara. Maka dikatakan, hai orang munafik, di luar engkau seperti kuburan yang labur putih, tapi dari dalam penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Jangan bersembunyi di balik agama, karena agama tidak mungkin bisa menyelamatkan, saudara. Orang yang beragama tidak mungkin bisa selamat, saudara. Hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudaraku, yang sanggup selamat, yang bisa selamat, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan berusaha, saudaraku, dengan membuat religius, saudara. Banyak orang, saudaraku, punya agama, saudara, tetapi tidak ada ketaatannya kepada Tuhan. Agama itu hanya legalitas, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia. Jangan bersembunyi di balik kesalehan, saudara. Karena kesalehan manusia itu bisa verbal, saudara. Kesalehan hanya penampakan, saudara. Tetapi, saudaraku, datanglah pada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuat kita bisa saleh. Firman Tuhan yang bisa membuat kita kudus dan suci, saudara. Manusia itu sudah ada, saudaraku, seperti kain lara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan hanya harus mencari manusia itu. Kenapa, Bapak Ibu? Allah memang membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Kau lihatlah perempuan yang berdosa itu, saudara. Ketika orang Farisi dan para ahli Taurat membawa perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus, dan saudaraku, mereka bertanya pada Tuhan Yesus, bagaimana pendapatmu? Apakah menurut hukum Taurat ini perempuan harus dihukum mati? Tetapi Yesus tidak menjawab, saudaraku. Dia duduk di tanah dan menulis, dan dia berkata, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, dialah melempar yang pertama. Dengar baik-baik, satu pun, saudaraku, mereka tidak yang melempar. Karena satu pun manusia di dunia tidak ada yang tidak berdosa, saudara. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan orang yang berdosa, saudara. Dan Yesus katakan, adakah yang melempar engkau? Perempuan menjawab, tidak. Aku pun tidak menghukum engkau. Tapi jangan lagi perbuat demikian, saudara. Lihatlah, Tuhan yang berinisiatif mencari manusia itu, supaya manusia itu selamat, saudara. Supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, saudara, yang saya mau sampaikan di sini, bahwa Allah yang mencari manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan, supaya manusia itu selamat. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa mencari Tuhan dengan agama kita, dengan usaha kita, dengan amal kita, dengan kesalehan kita. Tidak akan mungkin, saudara. Oleh karena itu jangan, saudara, berusaha mengubah diri, atau jangan berusaha mengubah diri orang lain, saudara. Dengar baik, kalau saudara ingin berusaha mengubah dirimu, tidak akan mungkin. Saya udah perhatikan ada orang, misalnya, Pak Pendeta, aku mau berhenti merokok lah, Pak Pendeta. Nggak merokok lagi aku. Dia coba berusaha mau berhenti merokok. Sebulan lagi merokok, Bapak Ibu. Pak Pendeta, aku mau berhenti lu mabuk, Pak Pendeta. Aku nggak mabuk lagi, Pak Pendeta. Kenapa nggak mabuk, Pak? Mertua datang. Karena mertua datang, saudara. Dia coba, saudaraku, berusaha untuk mengubah dirinya. Tidak akan mungkin, saudara. Kecuali
dia datang menyerah pada Tuhan Yesus berkata, Tuhan ubahlah hidup. Roh Kudus akan menginsapkan dia, menyadarkan dia. Ketika dia datang pada Tuhan, dan Roh Kudus yang mampu mengubah manusia, saudara. Roh Kudus yang mampu mengubah karakter manusia. Roh Kudus yang mampu mengubah pola pikir manusia. Tidak akan mungkin kita bisa, saudara, berubah kalau Roh Kudus tidak mengisapkan dan menyadarkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, apakah makna pertanyaan di mana engkau? Saudara, yang kedua, Allah meminta respon. Pertama tadi Allah, saudaraku, yang mencari manusia. Sekarang Allah rindu meminta respon daripada Adam. Surat Tuhan bertanya, di mana engkau? Lihatlah respon Adam, saudara. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, kita melihat respon daripada Adam, saudara. Perhatikan ciri manusia sudah jatuh dalam dosa itu. Pertama, takut. Kedua, saudaraku, bersembunyi. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ya, saling menyalahkan. Pertama tadi takut, ya. Kedua, tidak terbuka atau bersembunyi. Yang ketiga, saling menyalahkan. Bukankah ini ada dalam diri kita, saudara? Manusia, saudara, siapapun manusia ini pasti pernah mengalami ketakutan. Takut mati misalnya, saudara, takut nggak punya uang, takut masa depan, takut jodoh. Tapi saudara, takut yang dimaksud di sini, saudara, Adam, saudaraku, kehilangan persekutuannya dengan Tuhan. Ketika manusia sudah terpisah dari Tuhan, ketika manusia sudah mati masuk nekros, sudah, saudaraku, mengalami keterpisahan dengan Tuhan, disitulah manusia akan mengalami ketakutan. Disitulah manusia akan mengalami kekhawatiran, kecemasan. Ketika dia sudah tidak lagi dalam hadirat Tuhan. Maka Daud pernah, sudah ketika dia berdosa, dia bilang, Tuhan, jangan aku buang dari hadirat-Mu, dari hadapan-Mu. Sebab ketika sudah manusia dibuang dari hadapan Tuhan, dia pasti mengalami ketakutan. Lihatlah, saudaraku, Yudas, ketika Tuhan bilang, perbuatlah Yudas sesuai dengan hatimu. Lihat Yudas, saudara-saudaraku, apa yang dia alami. Dia bunuh diri, Bapak Ibu, karena dia dalam keadaan ketakutan. Jadi takut, saudaraku, dimulai ketika manusia sudah terpisah dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, datanglah pada Tuhan Yesus. Hanya Dia, saudaraku, yang berkata, jangan takut, ini aku, kata Tuhan. Itu dikatakan pada murid-murid, jangan takut, ini aku. Bapak Ibu yang Yesus Kristus. Tetapi sering manusia ini, saudaraku, takut, hanya takut dihukumnya, tidak takut berdosa. Contoh, saudaraku, ada orang bilang, saya tidak takut terhadap apapun. Saudaraku, saya tidak takut, saudaraku, di penjara. Ketika di penjara ketakutan juga, ketika divonis, saudara, ketakutan juga. Oleh karena itu, dengar baik-baik, saya mau beritahu, jangan takut dihukum, tapi takutlah berdosa, saudara. Takutlah untuk berbuat dosa. Takutlah akan Tuhan. Jangan saudara takut ketika saudaraku menerima akibat dosa itu, tapi takutlah berbuat dosa, saudara. Yang kedua, manusia itu, saudaraku, tidak lagi terbuka, bersembunyi. Sudah, dia mulai, saudaraku, menutup dirinya. Bapak Ibu, sekarang sedang mengembangkan, saudaraku, namanya mengevaluasi diri, evaluasi 360 derajat. Saudara, banyak orang mencoba mulai mengevaluasi dirinya, bahkan meminta pendapat dari orang, saudara, bagaimana tentang dirinya, di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Bagus, Bapak Ibu. Tapi dengar, evaluasi diri yang paling luar biasa ketika kau ada di hadirat Tuhan dan dengarkan, Roh Kudus akan berbicara di hatimu, saudaraku. Roh Kudus akan berbicara di hati nuranimu. Dia akan memberitahu di mana kesalahan kekuranganmu. Kenapa? Karena ada benih ilahi sudah yang ditanamkan dalam diri manusia itu. Hati nurani tidak mungkin bisa dibohongi, saudara-saudara. Oleh karena itu, evaluasi diri yang paling hebat ketika kau berkata, Tuhan, selidikilah hatiku, lihatlah batinku. Saudara, jangan coba bersembunyi, jangan coba, saudara, menutup diri. Saudara, Tuhan rindukan sebenarnya
ketika Tuhan bertanya di mana engkau, yaitu satu pengakuan saudaraku dari Adam, Tuhan ini hidupku. Tuhan rindu saudaraku kita jujur di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil akan menyucikan kita. Saya akan baca itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, jangan sembunyikan dosamu. Mana mungkin kita bisa menyembunyikan durian, Bapak Ibu. Durian ketika sembunyikan tetap akan memberitahu ini aku, ini aku. Banyak Bapak Ibu, para suami-suami menyembunyikan dirinya. Dia berselingkuh, dia mempunyai katakan perempuan simpanan, saudara. Satu kali akan ketahuan. Jangan sembunyikan dosamu, saudara. Terbukalah, terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada istrimu, saudara. Inilah hidupku, inilah aku, saudara. Mengakulah kepada Tuhan, akui segala dosa dan kejahatanmu, maka Tuhan akan menyucikan itu dan mengampuni segala dosamu. Saudara, dengar baik-baik. Akhir-akhir ini banyak orang Bapak Ibu mencoba bersembunyi. Saudara, Tuhan paling tidak suka melihat orang seperti ini. Tapi Tuhan suka melihat orang yang jujur, apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan, ini aku, inilah hidupku Tuhan, sucikan aku. Tuhan paling saudaraku suka orang seperti ini. Kejujuran dan ketulusan kiranya mengalah aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau, kata Daud, saudara. Bapak Ibu, kita butuh orang-orang jujur, butuh orang-orang yang tulus, butuh orang punya integritas, keterbukaan, saudara, bukan ketertutupan, bukan munafik, saudara. Bapak Ibu, yang ketiga, saling menyalahkan. Saudara, Adam, bukan saudaraku meresponi Tuhan dengan baik, saudara. Tapi lihatlah jawaban Adam, saudara. Dan ini juga akan ada dalam diri manusia. Perhatikan apa yang dikatakan Adam. Ya, manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Dia yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka ku makan. Lihat, saudara, Adam menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan itu, Tuhan, Hawa yang memberi itu, maka aku makan. Bukankah sering terjadi seperti ini, saudara? Kita saling menyalahkan orang lain. Kita tidak mengaku kesalahan kita, tapi kita menyalahkan orang lain. Kita pakai tangan begini, kamu. Kita sering kali menghakimi dan menghukum orang lain. Kita sering mencari kesalahan-kesalahan orang lain, saudara. Makanya dikatakan jangan kau melihat selumbar, saudaraku, ya, di mata orang, balok di matamu kau lihat. Hanya masalah kecil aja, kesalahan kecil kau perbesar, saudara. Tapi kesalahan yang begitu besar kau tutupi. Bapak Ibu, ini yang sering terjadi, ya. Manusia seringkali, saudara, menyalahkan orang lain, saudara, bukan menyalahkan dirinya sendiri. Itu makanya orang berkata, siapakah orang yang hebat, saudara? Siapa orang yang kuat? Orang yang kuat adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Seringkali kita menaklukkan orang lain, tapi diri kita nggak bisa ditaklukkan, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, Tuhan meminta pertanggungjawaban dari Adam. Ketika Tuhan bertanya, di mana engkau? Pertama, Tuhan meminta pengakuan dari Adam. Yang kedua, Tuhan meminta pertanggungjawaban. Tetapi Adam tidak bertanggung jawab. Dia menyalahkan istrinya. Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban dari Hawa, bagaimana Hawa? Kenapa kau makan? Oh Tuhan, bukan aku, tapi ular yang kau ciptakan itu memperdayakan aku. Lihat, saudara, tidak ada satupun, saudaraku, yang berani merespon yang baik pada Tuhan. Tuhan kami yang salah, tetapi menyalahkan orang lain. Ini juga sering terjadi, Bapak Ibu. Kenapa terjadi perselisihan dan pertengkaran? Karena kita hanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak pernah mengoreksi diri kita, saudaraku. Kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Terlalu pintar kita mengoreksi diri orang lain, tapi diri kita tidak pernah koreksi. Oleh karena itu, saudaraku, saya merindu kita pagi hari datang, saudaraku, mengevaluasi diri kita. Kata Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihatlah batinku, ujilah aku Tuhan. Bapak Ibu, mari saudaraku, seluruh pendengar yang dikasihi Kristus, ya, jangan seringkali menyalahkan orang lain, tapi seringlah mulai mengoreksi diri kita, saudara, mengevaluasi diri kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Pertanyaan, di mana engkau? Pertama, saudaraku, bahwa Allah yang berinisiatif mencari Allah, mencari manusia. Allah
yang punya kreatif, punya inisiatif untuk mencari kita supaya kita selamat, saudaraku. Tidak mungkin orang yang berutang, saudaraku, yang utangnya begitu besar, berani mencari orang yang punya piutang itu. Tetapi biasanya, saudaraku, orang yang piutanglah mencari orang berutang. Bapak Ibu, apalagi sudah Yesus katakan utang kita dan mungkin lagi bisa dibayar. Apapun yang kita jual, termasuk diri kita, tidak mungkin kita bisa bayar utang kita, saudara. Itu makanya Yesus berkata, kenapa, saudaraku, utang orang hanya kecil ya, tetapi kau cekik lehernya, kau hakimi, tetapi utang yang besar sudah diampuni, kau tidak sadar, saudara. Oleh karena itu sebenarnya orang percaya Tuhan Yesus tidak mungkin bisa, saudaraku, berani menyimpan sakit hati kebencian. Kenapa? Sudah, karena utangnya sudah dibayar, saudara. Masa utang yang orang ya tetangganya, temannya yang begitu kecil tidak diampuni, Bapak Ibu. Yang kedua, Allah ingin meminta respon ketika Tuhan bertanya di mana engkau? Bagaimana respon Adam? Tapi kita melihat bagaimana respon mereka. Mereka takut, mereka bersembunyi, mereka tidak terbuka, mereka sudah saling menyalahkan. Tetapi saudaraku, dengar baik-baik, marilah kita datang pada Tuhan. Bukan takut karena dihukum, tapi takutlah berdosa, takutlah akan Tuhan, maka umurmu akan panjang. Dan yang kedua, saudara, Tuhan rindu meminta pertanggungjawaban. Saya akan baca ayat terakhir, saudara, bahwa Tuhan rindu, saudaraku, dan kita nanti akan pertanggungjawabkan semuanya apa di hadapan Tuhan. Roma 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri sendiri kepada Allah. Kita akan memberi pertanggungjawaban nanti di tahta pengadilan Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Dan saudara, kepada orang-orang, saudaraku, yang setia pada Yesus, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan, saudara, yang punya respon yang baik kepada Tuhan, Tuhan katakan, sabar selaku hambaku, duduk sebelah kananku. Yang mengembangkan talentanya itu, saudara, Tuhan katakan, sabar selaku hambaku, duduklah sebelah kananku. Tetapi orang-orang, saudaraku, yang selalu menantang Tuhan, berontak Tuhan, yang tidak mengembangkan talentanya, Tuhan katakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Dan akhirnya dicampakkan pada kegelapan yang paling gelap. Di sanalah katanya terjadi ratapan dan kertak gigi. Tapi saya berdoa, kita semuanya, saudaraku, meresponi Tuhan dengan baik. Layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.